Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Ibuku Ternyata Sudah Meninggal. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Pak Ustadz, ada apa Pak? Saut Lina dengan sedikit tersenyum kaku. Ini Lin, aku bawain kamu sesuatu, makanan kesukaan kamu sama minuman kesukaan kamu. Boleh saya masuk, Lin? Boleh Pak. Duh, repot banget Pak Ustadz ini. Tunggu sebentar ya, saya ambil piringnya dulu. Saut Lina sambil berlalu ke dapur. Seperginya Lina ke dapur, Ustadz Rizal tersenyum sinis, kemudian mengambil sesuatu dari saku jaketnya dan menuangkan serbuk itu yang dia bawanya. Namun belum sempat ia menuangkan serbuk itu, tiba-tiba angin berembus kencang hingga membuat serbuk yang dipegangnya itu tertumpah dan jatuh bercacaran di lantai. Sementara di dapur Lina sedang mengambil piring, tiba-tiba mendengar ketukan dari kamar mandi. Lina pun pergi membuka pintu kamar mandi itu dan tiba-tiba, Apa itu? Gumam Lina dengan suara yang bergetar hebat ketika melihat sekumpulan asap putih yang mengepul di kamar mandi itu. Kemudian perlahan mengelilinginya. Lina pun berteriak, "Ah!" Pekik Lina, kemudian asap putih itu masuk ke dalam mulut Lina. Setelah itu Lina terdiam dan tersenyum sinis, lalu mengambil piring kaca dan membantingnya kuat-kuat hingga piring itu pecah. Lalu Lina mengambil pecahan kaca itu dan pergi ke ruang tengah menemui Ustadz Rizal. Lina, mana piringnya?" tanya Ustadz Rizal. Namun Lina tak menjawab, ia hanya tersenyum sambil memegang pecahan piring kaca itu. "Lina, kok itu pecahan piring kaca? Kamu gak apa-apa, Lin?" Ustadz muda itu pun merasa heran dengan tingkah Lina. Kemudian ia pun mendekat dan mencoba menyentuh kepala Lina yang terbungkus hijab itu. Namun dengan sigap Lina langsung mencamkan pecahan kaca itu ke tangan Ustadz Rizal. Rizal pun meringis kesakitan. "Lina, kamu kenapa?" tanya Ustadz Rizal. "Apa kabar Rizal? Maafkan aku, namun itu tak sebanding sakit yang kau ciptakan di kemaluanku dan juga leherku." Bekik sosok yang merasuki Lina itu dengan lantang. Ibu Lastri," saut Rizal dengan panik. "Iya Rizal, ini aku, orang yang kau perkosa di hutan lebat itu. Apa kau masih ingin bermain-main denganku Rizal?" Bekik sosok itu yang tak lain dan tidak bukan adalah Jin Korin Lastri, ibunya Lina. Seketika bulu kuduk Ustadz Rizal merinding. Kemudian ia melirik ke arah pintu dan ia lari menuju ke arah pintu. Namun belum sampai ke arah pintu, tiba-tiba pintu pun tertutup dengan sendirinya, membuat tubuh Rizal bergetar hebat. Nafasnya memburu. "Mau kemana Rizal? Bukankah dulu kau sangat menyukaiku hingga kau tega menghabisi nyawaku, membuatku dan anakku terpisah?" Ucap Lina yang kerasukan Jin Korin ibunya itu. Pandangan matanya berubah menjadi sendu. Rizal hanya diam mematung dengan tubuh yang makin bergetar. Keringatnya bercucuran hingga membuat pemuda 25 tahun itu merasa sesak. Ia pun lari menuju pintu dapur. Belum sampai ke sana, tiba-tiba punggung Ustadz Rizal ia tusuk pakai serpihan kaca yang ada di tangannya. Ustadz Rizal memekik sembari memegang punggungnya yang terluka itu. Namun belum sampai di situ, Lina pun yang kerasukan Jin Korin ibunya mengambil kapak dan melayangkan kapak itu ke kaki Ustadz Rizal hingga membuat kakinya terluka parah dan hampir putus itu. Tolong! Ustadz Rizal pun memekik meminta pertolongan.
Namun sayangnya malam itu sangatlah sepi dan hujan rintik-rintik membuat malam semakin mencekam dan sunyi. Berteriaklah Rizal, berteriaklah, tidak akan ada yang mendengarmu. Seperti aku, 2 bulan yang lalu berteriak di hutan itu, dan tak ada yang mendengarku. Bagi Jin Korin Lastri itu. Maafkan aku, Bu Lastri, aku kilaf, Bu. Ucap Ustadz Rizal menangis tergugu sembari menahan rasa sakit yang ada di punggung dan kakinya itu. Kilaf katamu. Dulu juga aku minta ampun dan berlutut di hadapanmu, tetapi kau bersama Pak Rada tega memperkosaku dan menghabisiku. Bahkan sekarang kau tega lagi mencelakai anakku. Tidak akan kubiarkan anakku menjadi korban kebiadabanmu juga, Rizal. Bagi Jin Korin Lastri yang merasuki tubuh putrinya dengan amarah yang membuncah. Ampuni aku, Bu. Aku mohon. Aku memang salah. Tolong ampuni aku, Bu. Ucap Ustadz Rizal dengan memelas. Air matanya pun luruh menyesali semua perbuatannya. Lina yang kerasukan Jin Korin ibunya pun pergi ke dapur mengambil garam dan berkati Ustadz Rizal yang tergeletak tak berdaya di lantai itu. Tubuh Ustadz Rizal semakin lemas, bibirnya juga pucat karena banyak kehilangan darah. Apa yang ibu lakukan? Kata Rizal dengan panik melihat Lastri membawa secangkir garam. Dia ingin kabur tapi sayang, kakinya yang nyaris hampir putus itu membuatnya sulit untuk berlari. Ia pun berusaha mengesot menuju ke arah pintu dapur. Sementara Lina yang kerasukan Jin Korin ibunya tertawa menyeringai ke arahnya dengan memegang secangkir garam kemudian. Sakit. Tolong. Pokok Ustadz Rizal yang merasakan lukanya perih akibat ditaburi garam sama Jin Korin Lastri yang merasuki tubuh putrinya itu. Luka ditaburi garam saja sakit bukan? Bagaimana dengan luka hatiku yang terpisah dari anakku? Kamu sudah aku anggap sebagai anakku sendiri, Rizal. Tapi kenapa kamu tega melakukan itu terhadapku? Bukankah jabatanmu sebagai seorang ustadz? Tapi kenapa kamu tega melakukan semua itu? Ucap Lina yang kerasukan Jin Korin ibunya dengan wajah yang merah padam. Maafkan aku, Ibu. Tolong jangan sakiti aku. Ucap Rizal kembali memohon dan air matanya mengalir deras. Jin Korin Lastri pun semakin geram mendengar permintaan maaf Ustadz Rizal. Ia pun mendekat ke arah Ustadz Rizal dengan memegang pecahan kaca kemudian mulai menguliti wajah Ustadz Rizal. Ustadz Rizal pun berusaha menghindar, namun terlambat. Secepat kilat Jin Korin Lastri langsung memegang tangan Rizal dengan tenaga yang kuat. Kemudian ia menguliti tangan Rizal dan wajah Rizal. Ustadz muda itu pun berteriak kesakitan. 1000 penyesalan datang namun Lastri tak memaafkannya. Selesai menguliti wajah dan tangan Ustadz Rizal, Jin Korin Lastri yang merasuki tubuh putrinya pun tertawa. Suara tawanya menggelegar di ruangan itu. Ustadz Rizal masih berusaha bangkit. Saat sampai di pintu dapur, senyumnya mengembang saat ia berhasil membuka pintu itu. Kemudian ia berjalan tertatih-tatih keluar rumah dengan wajah yang pucat pasi akibat terlalu banyak kehilangan darah. Jin Korin Lastri pun tersenyum puas. Ia sengaja membebaskan Ustadz Rizal agar semua warga tahu kelakuannya terhadapnya. Sekarang giliran kamu, Pak Rada. Tunggu pembalasanku. Aku akan membuat kalian menyesal dan mati secara perlahan. Ucap Jin Korin Lastri kemudian keluar dari tubuh putrinya dan melayang lewat di jendela. Kemudian hilang di telan malam yang pekat. Lina pun pingsan tergeletak di dapur. Sementara itu di kediaman Tari, tampak seorang wanita muda yang tak nyenyak tidurnya. Tidurnya seakan terganggu. Ia adalah Tari putri Paseno dan Bi Ija. Ia tak dapat tidur sebab ia merasakan gerah. Ia pun bangun dan menuju ke dapur untuk mengambil air. Setelah sampai di dapur, ia pun minum hingga tandas, kemudian kembali ke kamarnya. Namun saat kembali langkahnya terhenti kala mendengar pintu diketuk. Dok, 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 dok. Ketukan pintu terdengar. Siapa sih yang bertamu malam-malam begini? Kumam Tari sambil menunjuk pintu dan membuka pintu. Kemudian saat pintu terbuka, Ibu Lastri, ini
Nggak mungkin. Tari pun terkejut dan shock saat ia membuka pintu. Ternyata Jin Korin Lastri, ibunya Lina, sudah berdiri di ambang pintu. Ia ingin berteriak kencang namun tak bisa karena suaranya tercekat tertahan di tenggorokan. Tak sampai suaranya keluar sedikit pun. Allah, Allah, Allah. Sebut Tari di dalam hati. Seketika Jin Korin Lastri langsung memegang tangan Tari, membuat tubuhnya kembali bisa digerakkan. Ia berteriak namun baru saja ia membuka mulut untuk berteriak, tiba-tiba Jin Korin Lastri pun berubah menjadi asap kabut putih. Kemudian ia tersenyum menyeringai. Tari yang kesurupan pun berjalan tanpa alas kaki menuju ke rumah Parada. Sementara malam itu di rumah Parada, si Rizal kemana sih? Bukannya bantuin aku mencari tahu siapa orang yang mengetahui rahasia perbuatan 2 bulan yang lalu, malah pergi. Cuma tahu enaknya saja. Awas kamu Rizal, kalau sampai kita di penjara. Gumam Parada yang mondar-mandir di ruang tengahnya itu sambil kesal menunggu Rizal. Namun beberapa saat kemudian, dok dok dok, pintu pun diketuk dari luar. Iya, sebentar. Itu pasti Rizal, gumam Parada sambil berlari membukakan pintu yang ia kira Rizal yang mengetuknya. Loh, Tari, ada apa Tar? Tanya Parada dengan senyum yang dipaksakannya. Tari hanya tersenyum dingin menatap ke arah Parada. Tanpa curiga Parada pun menyuruh Tari masuk dan duduk di kursi rotan ruang tamunya itu. Silakan duduk dulu Tar, biar paman buatin minum dulu ya, ucap Parada pergi ke dapur membuatkan secangkir teh untuk tamunya itu. Monggo diminum dulu Tar, ucap Parada. Terima kasih mas, ucap Tari dingin. Kemudian Parada pun merasa aneh karena Tari memanggilnya dengan sebutan mas. Karena setahunya Tari memanggilnya Pak atau Paman. Tari pun menatap gelas yang berisi teh hangat itu. Kemudian mengangkat gelas itu, ia memainkan teh itu kemudian. Prah. Parada pun kaget dengan mata membelalak. Ia tak menyangka Tari membanting gelas itu hingga hampir mengenai jari kakinya itu. Kemudian Parada pun kesal. Tari, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membanting gelasnya? Apakah kamu tidak pernah diajarkan sopan santun sama orang tuamu, ah? Bentak Parada dengan wajah merah padam menahan emosi. Kamu juga mas, bahkan kamu yang lebih keji. Ucap Tari yang kerasukan Jin Korin Lastri. Maksud kamu apa? Siapa kamu? Tanya Parada setelah menyadari bahwa Tari kesurupan. Mas, ternyata kamu sudah lupa denganku. Tari yang kesurupan pun langsung mengangkat meja ruang tamu Parada itu. Kemudian melemparkannya ke arah Parada hingga mengenai Parada. Kemudian Parada terjembab di lantai. Kemudian darah segar mengalir dari kepala pria berusia 45 tahun itu. Tari yang kesurupan Jin Korin Lastri itu pun langsung tertawa melihat pria parubaya itu kesakitan. Sakit ya mas? Itu tidak sesakit apa yang aku rasakan di saat kau menusuk kemaluanku dengan pisau. Apa kau juga mau merasakannya mas radaku sayang? Ucap Lastri yang merasuki tubuh Tari itu dengan suara mendayu-dayu, membuat bulu kuduk Parada merinding. Parada pun hendak keluar berlari. Ia tak memperdulikan Tari yang kesurupan. Yang ia pikirkan bagaimana caranya agar ia cepat kabur dari tempat itu menuju ke rumah Ustadz Rizal dan memberitahukan bahwa Lastri telah membalas sendiri dendamnya. Namun belum sepenuhnya ia keluar dari dalam rumah itu, tiba-tiba pintu tertutup sangat keras. Pintu pun tertutup keras membuat tangan Parada terjepit di pintu dan tulang pergelangan tangan Parada pun patah. Lalu ia memekik kesakitan. Tolong, sakit, teriak Parada sembari memegang pergelangan tangannya yang patah itu. Jin Korin Lastri pun tersenyum puas melihat orang yang telah memperkosa dan membunuhnya itu kesakitan. Parada pun masih saja berteriak kesakitan karena tangannya yang patah terjepit pintu itu. Ia pun berusaha membuka pintu dengan tangan kirinya, sebab tangan kanannya telah patah namun pintu tak kunjung terbuka. Tari yang kesurupan Korin ibunya Lina pun mengambil serpihan gelas kaca yang pecah di bantingnya tadi. Kemudian mendekat ke arah Parada. Parada pun panik dan tidak bisa berbuat apa-apa, sebab darah segar dari pergelangan tangannya terus mengucur deras. Kemudian
Tari pun menusuk punggung Parada dengan serpihan gelas kaca yang ia pecahkan tadi. Ia menusuk dalam-dalam punggung Parada, sama persis seperti apa yang ia lakukan pada Ustadz Rizal tadi di rumahnya. "Ah! Ah!" teriak Parada sembari memegang punggungnya. Darah segar pun mengalir deras dari punggungnya. "Apakah itu sakit? Itu belum seberapa, Parada. Bagaimana dengan ini?" Tari yang kesurupan pun menendang kemaluan Parada hingga pria parubaya itu tak bisa berbuat apapun. Maafkan aku, Lastri. Aku kilaf. Maafkan aku," ucap Parada bersimpuh di kaki Tari yang kesurupan. Namun dengan sigap Tari menjambak rambut Parada, kemudian menusuk mata Parada menggunakan pisau yang digenggamnya. "Ah! Ah!" teriak Parada melengking memecahkan keningan malam. Saat matanya ditusuk pakai pisau, kemudian Parada berusaha bangkit dan berlari menuju pintu dapur. Sebab di pintu ruang tengah sudah ada Tari yang kesurupan berdiri di sana. Namun Tari pun tersenyum menyeringai dan mengambil golok, melemparkan golok itu tepat mengenai di pergelangan tangan Parada, hingga membuat tangan Parada putus dan menjadi buntung. Parada pun lemas tak berdaya. Korin ibunya Lina yang merasuki tubuh Tari pun tertawa melihat tangan Parada buntung dan mata Parada pecah akibat ditusuknya pakai pisau. Parada terus berlari tertati-tati, ia pun kabur. Parada pun berhasil kabur dari rumahnya itu meninggalkan Tari yang kesurupan itu. Tari pun hanya tersenyum puas melihat Parada berjalan terseok-seok dan hilang di balik kegelapan malam. Ia sengaja membebaskan Parada dan Ustadz. Ia sengaja tak langsung membunuhnya karena ia ingin mereka merasakan apa yang ia rasakan 2 bulan lalu saat ia ditinggal Lina anaknya pergi merantau. "Pergilah kemanapun kalian pergi, tetap akan menemui ajal kalian dengan cara lebih sadis lagi," kumam Tari yang kesurupan. Kemudian Tari pergi berjalan ke rumahnya. Sampainya di rumah Tari, jin Korin Lastri pun keluar dari tubuh Tari. Kemudian Tari pun pingsan di depan pintunya itu. "Maafkan Ibu Yandu, Cahayu. Ibu terpaksa meminjam tubuhmu untuk memberi pelajaran kepada bajingan itu," ucap Lastri ibunya Lina sambil mengusap kepala Tari dengan tatapan sendu. Kemudian ia menghilang meninggalkan Tari sendiri yang tergeletak di depan pintu itu. Sementara itu Ustadz Rizal terus saja berlari sambil tertati-tati karena kaki kanannya yang hampir putus terkena kapak dilayangkan Lina yang kerasukan Korin ibunya itu. Ustadz Rizal terus meringis kesakitan mengikuti jalan setapak yang kiri kanan dipenuhi kebun tebu. Ia pun berteriak, Tolong, siapapun, tolong aku, tolong!" teriak Ustadz Rizal. Namun karena malam semakin larut dan gerimis, tidak ada seseorang yang menolongnya. Ia terus berjalan tertati-tati sambil menuju pos ronda. Ia pun beristirahat di sana. Dari kejauhan ia melihat seseorang yang berjalan pincang. Ia pun menajamkan penglihatannya. Ternyata orang itu adalah Parada. "Parada, Pak, Parada!" ucap Ustadz Rizal memanggil Parada. Namun semakin mendekat, Rizal pun semakin shock melihat kondisi Parada. Begitupun dengan Parada yang shock melihat kondisi Rizal. Mereka sama-sama dibuat terkejut. "Pak, Parada, sampean kenapa, Pak?" tanya Ustadz Rizal dengan suara bergetar hebat saat melihat kondisi Parada yang matanya pecah dan tangannya nyaris putus itu. "Loh, Rizal, kamu juga kenapa?" tanya balik Parada kepada Rizal melihat kondisi kaki Rizal yang hampir putus itu dan punggung Rizal yang berdarah segar. "Parada, jangan lari ke arah sana, Pak. Kita dalam bahaya. Arwah Bu Lastri kembali gentayangan. Dia merasuki tubuh Lina. Bagaimana ini, Pak?" ucap Ustadz Rizal menggigil karena menahan rasa takut dan rasa sakit di kakinya itu. Darah pun semakin mengalir deras dari kaki pemuda yang berbaju koko dan berpeci putih itu. "Jal, aku juga di sana, Jal. Di sana Tari dirasuki oleh arwahnya Ibu Lastri. Dia ingin menuntut balas kita. Kita harus segera ke puskesmas dulu. Kemudian setelah kita ditangani, kita akan secepatnya keluar dari desa ini sebelum banyak warga yang tahu. Yang terpenting, kita sembuh dulu, Jal," ucap Parada. Wajahnya semakin pucat. Kemudian Parada membuka bajunya dan menyuruh Rizal untuk membalut tangannya yang buntung itu.
Begitupun dengan Ustadz Rizal. Ia mengambil sejadahnya yang dikalung dan di lehernya itu, kemudian membalut kakinya yang hampir putus itu, dan mereka pun pergi berjalan ke semak belukar. Mereka tidak mengikuti jalan umum karena takut bertemu dengan para warga. Sementara itu di rumah Lina. Oh, pusing banget kepalaku. Ucap Lina terbangun dari pingsannya. Ia sadar bahwa ia berada di dapur. Loh, kok aku ada di dapur sih? Tadi kan ngambil piring buat Ustadz Rizal. Ucap Lina lirih, kemudian ia bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Namun saat sampai di ruang tamu, betapa syoknya Lina saat melihat pemandangan yang begitu mengerikan baginya. Darah? Iya, ini darah. Tapi ini darah siapa? Kenapa banyak darah di sini? Sesaat kemudian Lina terdiam memegang darah itu. Kemudian ia langsung teringat sesuatu. Astagfirullah, Ustadz Rizal. Lina pun langsung teringat Ustadz Rizal yang tadi datang ke rumahnya setelah Isya. Ia pun melirik jam di pergelangan tangannya. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 10.23. Ia pun keluar rumah kemudian mengunci pintu dari luar. Dan ia pun mengikuti darah itu hingga keluar. Ia terus mengikuti darah itu sampai ke jalan setapak jalan yang sebelumnya Ustadz Rizal lalui tadi. Ia terus mengikuti hingga ke pos ronda. Di sana ia melihat semakin banyak darah. Darah siapa ini? Kenapa arahnya masuk ke semak belukar ini? Apa aku lapor ke Pak RT dan warga saja? Gumam Lina yang merasa merinding. Kemudian dia pun pergi ke rumah Pak RT. Malam itu juga. Dok. Assalamualaikum Pak RT. Teriak Lina sambil mengetuk pintu rumah Pak RT. Kemudian Pak Gunawan, ketua RT di kampung itu pun keluar dari dalam rumahnya itu. Waalaikumsalam. Ada apa Lina? Kok kamu malam-malam kesini? Tanya Pak RT sambil memandang Lina dengan heran. Pak Ustadz Rizal Pak, dia... Lina tak lagi melanjutkan ucapannya. Dia bingung harus berbicara apa sama Pak RT Gunawan itu. Lina, kenapa? Ada apa dengan Ustadz Rizal? Coba istighfar dulu, lalu cerita. Ada apa? Ayo, duduk dulu. Pak RT pun menuntut Lina masuk ke dalam rumah Pak RT. Dan Lina pun beristighfar, lalu mencoba menceritakan kepada Pak RT. Begini Pak RT, tadi sehabis Isya Ustadz Rizal datang ke rumah saya. Kemudian dia membawa makanan dan juga sirup. Lalu setelah itu aku pergi ke dapur untuk mengambil piring dan memindahkan makanan itu. Tapi setelah itu aku gak tahu lagi bagaimana selanjutnya, karena semuanya langsung menjadi gelap. Dan setelah aku bangun, aku gak melihat Ustadz Rizal lagi. Namun di dalam rumah ada banyak genangan darah Pak RT. Aku coba ikuti darah itu, ternyata sampai ke kebun tebu. Kemudian ke pos ronda Pak RT. Takutnya ada maling atau perampok. Ucap Lina dengan nada panjang lebar, membuat Pak RT beristighfar. Astagfirullah. Ya sudah Lina, ayo kita ke sana sekarang. Saya panggil warga dulu. Kita cek dulu ke rumah Ustadz Rizal. Ucap Pak RT dengan nada tegas. Iya Pak, ayo Pak. Ucap Lina dengan nafas yang memburu, menahan rasa takut. Pak RT dan beberapa warga pun sudah berkumpul. Warga lainnya pergi ke rumah Ustadz Rizal untuk mencari Ustadz Rizal. Sementara Lina dan Ibu Hilda, istri Pak RT itu, menunggu di pos ronda bersama Pak RT dan Pak Lurah. Sesampainya warga di rumah Ustadz Rizal ternyata tidak ada orang sama sekali. Rumahnya pun gelap gulita, semua lampu padam. Mereka memanggil-manggil Ustadz Rizal namun tak ada sautan. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Saat mereka melewati rumah Pak Rada, mereka pun juga melihat rumah Pak Rada gelap gulita, sama seperti rumah Ustadz Rizal. Kemudian warga pun kembali melapor pada Pak RT dan Pak Lurah. Bagaimana? Apa ada Ustadz Rizal di rumah? Tanya Pak RT pada warga salah satu warga itu. Gak ada Pak RT, rumahnya Ustadz Rizal lampunya padam semua. Sama seperti rumah Pak Rada, saat kami lewat lampunya juga padam semua. Ucap salah satu warga yang memakai baju partai itu. Ya sudah, sekarang kita cari Ustadz Rizal. Dari sini kita sama-sama. Setelah sampai di pertigaan jalan baru kita berpencar untuk mencari Ustadz Rizal dan Pak Rada. Siapa tahu mereka bersama. Ucap Pak RT dengan nada tegas. Baik Pak RT. Iya Pak, setuju.
ucap beberapa warga itu. Kemudian mereka pun pergi menuju jalan pertigaan itu. Sementara di tempat lain, Bija terbangun. Ia melirik jam di pergelangan tangannya, menunjukkan pukul 10 lewat. Ia melihat Pak Seno suaminya itu tertidur lelap. Bija pun bangun dari tidur, hendak ke dapur mengambil air karena kehausan. Sesaat hendak ke dapur, matanya tertuju pada pintu yang sedikit terbuka. Ia pun berjalan menuju pintu. Kenapa pintunya terbuka sih? Gumam Bija. Kemudian ia membuka pintu dan astagfirullahaladzim, Tari. Pekik Bija yang melihat Tari tergeletak di depan pintu rumahnya itu. Pak Seno yang tertidur pun terbangun karena mendengar keributan di luar rumah. Kemudian ia pun menuju keluar rumahnya. Ano apa toh bu? Kok ribut-ribut sih? Ucap Pak Seno dengan wajah cemberut karena tidurnya terganggu. Iki loh pak, gendok Tari tidur di luar tapi kok ndak bangun-bangun. Yuk tolong bangunin Tari pak. Rengek Bija sambil menarik lengan suaminya itu. Kemudian mengikuti Bija keluar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tar, bangun. Duk, bangun. Teriak Pak Seno sambil menepuk-nepuk pipi putrinya itu, sehingga putrinya menggeliat kemudian perlahan membuka matanya. Alhamdulillah, ucap Pak Seno dan Bija bersamaan. Dok, kok tidur di sini sih? Tanya Bija dengan raut serius. Bu, tadi ada. Tari pun tak melanjutkan ucapannya. Ia mengingat-ingat apa yang dilihatnya tadi, yaitu Jin Korin Ibu Lastri, ibu dari sahabatnya itu. Sudah dok, orang gak ada apa-apa toh, kamu masuk aja istirahat, ucap Bija pada putrinya itu yang kini terlihat ketakutan. Namun saat mereka bertiga berdiri dan hendak masuk ke dalam rumah mereka melihat ada banyak orang, Pak RT dan Pak Lurah, dan juga Lina diikuti oleh beberapa warga lainnya yang membawa senter lewat di depan rumah Pak Seno. Mereka bertiga pun heran melihat banyak orang di tengah malam begitu. Pak, lihat deh, kok banyak orang, ada Lina juga, ada apa itu ya pak? Ucap Tari, sahabatnya Lina itu. Gak tahu dok, coba kita tanya dulu, ucap Pak Seno dengan mata yang masih fokus menatap ke arah warga. Kemudian Pak Seno, Bija dan Tari pun menghampiri warga itu. Tak lupa mereka menutup pintu. Pak RT, Pak Lurah, Dolina, kalian mau kemana? Kok rame-rame? Tanya Pak Seno pada Pak RT. Pak Rada dan Ustadz Rizal hilang, gak ada di rumahnya. Tapi kalau Ustadz Rizal setelah habis isya tadi dia, ucap Pak RT. Habis isya, Ustadz Rizal kenapa Pak RT? Tanya Bija kepada Pak RT. Kemudian Pak RT menghela napas berat dan melirik ke arah Lina, berharap penjelasan dari Lina sebab hanya Lina yang tahu awal kejadiannya. Lina pun mengangguk ia paham maksud Pak RT meliriknya, meminta penjelasannya. Kemudian Lina menjelaskannya dari awal pertama Ustadz Rizal yang datang menemuinya. Tadi setelah habis isya Ustadz Rizal datang ke rumah bawa makanan sama sirup buat aku. Kemudian dia memintaku mengambil piring untuk menuangkan makanan yang dia bawa itu. Terus aku ke dapur ngambilin piring. Setelah itu aku gak tahu apa-apa lagi soalnya semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Pokoknya aku udah gak tahu lagi setelah itu. Dan setelah itu aku terbangun. Aku ketiduran di dapur. Terus aku lihat Ustadz Rizal udah gak ada lagi Pak D. Hanya ada darah yang menggenang di lantai rumahku itu. Aku ikuti darahnya, tahunya menuju ke kebun tebu itu dan di pos ronda. Setelah itu masuk ke semak belukar sana pak. Ucap Lina panjang lebar menjelaskan pada Pak Seno sambil menunjuk ke arah persampingan jalan itu. Pak Seno yang mendengarkan penjelasan Lina pun hanya tersenyum simpul. Kemudian ia terlihat tak peduli. Ayo kita cari Ustadz Rizal sama Pak Rada, ucap Pak RT kemudian. Baik Pak RT, kalian duluan saja, nanti aku nyusul dari belakang. Bu, kalian ikut Pak RT dan warga aja, nanti bapak nyusul, ucap Pak Seno menatap istrinya itu. Baik pak, kami ke sana sekarang, ucap Bija. Iya, ayo kita ikut mereka. Delina, ayo, ucap Tari sambil menggandeng tangan Lina sahabatnya itu. Iya mbak, ayo,
ucap Lina. Kemudian mereka pun pergi bersama warga lainnya. Pak Seno pun tersenyum simpul. Kemudian ia pergi ke rumah Pak Radit, sahabatnya itu. Sementara di tempat lain, Ustadz Rizal dan Parada sedang meraung menahan sakit yang ada di tubuh mereka masing-masing. Pak, berhenti sebentar. Aku gak kuat lagi, Pak, ucap Ustadz Rizal terbata-bata. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.